Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ustazah. Apa kabar anak ustazah hari ini? Semoga anak-anak ustazah selalu sehat, semangat, dan selalu istiqomah baik dalam ibadah wajibnya maupun ibadah sunatnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya anak-anak ustazah berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang anak-anak ustazah dapatkan hari ini diberkahi oleh Allah. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5. Nah, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak ustazah sudah belajar mengenai hewan yang terbagi menjadi dua golongan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, seperti hewan avertebrata dan hewan invertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti ada kupu-kupu, ada cacing, ada ubur-ubur, ada lintah. Sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti ada ikan, ada kata, ada ular, ada gajah, ada ayam, ada burung, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak ustazah, alat gerak dan sistem gerak yang terdapat pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan alat gerak dan bentuk tubuh. Walaupun hewan tersebut dapat berpindah tempat dengan cara yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata ada yang memiliki persamaan lona, seperti ada kaki, ada sayap, dan ada otot. Tapi ada juga alat gerak yang tidak sama antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata, seperti ada tentakel, ada sirip, dan bulu cangkir. Pada gambar di samping ustazah terdapat dua gambar hewan, yaitu gambar kucing yang sedang melompat, sedangkan ada juga gambar kupu-kupu yang sedang terbang. Berarti terdapat perbedaan di antara dua hewan tersebut ya. Hewan kupu-kupu termasuk golongan hewan avertebrata, sedangkan hewan kucing termasuk ke dalam hewan golongan vertebrata. Nah, dari perbedaan itu terdapat juga perbedaan lain. Contohnya seperti perbedaan dari segi alat gerak. Alat gerak pada kupu-kupu yaitu sayap, cara bergeraknya dengan terbang. Sedangkan pada kucing alat geraknya adalah kaki, cara bergeraknya adalah dengan berjalan. Nah, tafadhol anak-anak ustazah lengkapi tabel yang ada di samping ustazah ini ya. Anak-anak ustazah, gambar kupu-kupu dan kucing tadi merupakan salah satu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang di sana ada foto, ada lukisan yang digunakan untuk membantu memperjelas isi buku dan karangan dan sebagainya. Perlu anak-anak ustazah ketahui ada 4 jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada gambar realis, yang kedua ada gambar dekoratif, yang ketiga ada gambar kartun, dan yang keempat ada gambar karikatur. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah, seperti kain batik dan relief. Sedangkan gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor tawa, seperti ada tokohnya yang sangat bervariasi. Sedangkan gambar karikatur adalah gambar yang dibuat dengan tujuan untuk melebih-lebihkan karakter dari gambar tersebut. Sedangkan langkah membuat gambar ilustrasi adalah yang pertama menentukan tema, yang kedua membuat sketsa dan gambar, dan yang ketiga adalah mewarnai. Kita ketahui bersama-sama ya anak ustazah, di dalam suatu paragraf terdapat ide pokok yang dapat kita jumpai di dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi yang menjelaskan dasar permasalahan dari suatu paragraf. Nah, sedangkan kalimat lainnya adalah kalimat yang mendukung kalimat. Mana ustazah? Dengan mempelajari alat gerak hewan, kita dapat mengenal dan mampu lebih menyayangi hewan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Islam, berbuat baik kepada hewan akan mendapatkan pahala kebaikan hingga ke surga, sedangkan berbuat buruk kepada hewan akan mendapatkan siksaan hingga masuk ke neraka. Oleh karena itu, anak-anak ustazah, ayo kita berbuat baik dan menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada semua makhluk ciptaan Allah. Bukan saja menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada teman, tetapi kepada keluarga, saudara, tetangga, ustaz-ustazah, dan kepada semua makhluk ciptaan Allah. Anak-anak ustazah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus berkata baik dan sopan saat berbicara kepada orang tua. Nah, kemudian kita juga harus berkata baik, tidak berteriak-teriak dan pelan kepada orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua dan serta teman sebaya kita. Serta anak-anak ustazah juga harus membiasakan kata terima kasih dan minta tolong saat berada di sekolah, di rumah, dan dimanapun saja anak-anak ustazah berada. Anak-anak ustazah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ustazah. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.